Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita untuk menuju kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, bangsa Indonesia masih dijajah sama bangsa Jepang. Tanah putra bangsa masih dimiliki oleh bangsa Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ada kabar bahagia buat kalian semua. Bangsa Jepang sekarang tidak menguasai lagi bangsa Indonesia ini dikarenakan telah menyerah melawan sekutu. Sedangkan sekutu sepenuhnya belum pernah menguasai bangsa Indonesia ini. Oh ya, terima kasih informasinya. Lalu apa yang kita harus lakukan untuk misi kekuasaan kosong ini? Bagaimana kita akan mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini? Benar, Jepang harus kita singkirkan di negara kita. Saya setuju dengan perketentuan. Maka segera bangsa Indonesia ini harus diproklamasikan. Saya setuju dengan Bung Syahrir. Kemerdekaan Indonesia adalah rakyat Indonesia. Kalau begitu, kalian semua pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan lain akan mengajak golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Jadi bagaimana saudara-saudara? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia ini diproklamikan kepada PPKI. Karena Anda pinggan, mengapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI ini adalah badan pengumpulan dari pihak Jepang. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Hairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Karno. Salam, ada apa? Misi Bu, apakah ada Bung Karno? Bukan ada? Ada hal penting yang kami bicarakan. Ada keperluan apa kalian datang kemari? Jadi gini Bu, kami dapat berita bahagia bahwa Jepang menyerah melawan sekutu. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Bung Karno harus menyelesaikan proklamasi kemerdekaan ini. Tidak semudah itu untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita harus rapat PPKI. Kita bisa Bung, kita harus memproklamirkan bangsa ini. Bukan begitu. Kita memang harus membicarakan rapat ini dalam PPKI. Karena PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Coba kalian perlihatkan bagaimana tindakan jika wanita, anak-anak terjadi pertumpahan darah nanti. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan ini, semakin cepat kita mengakhiri penderitaan yang kita alami ini. Baiklah, berikan saya waktu untuk merenung. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Para
pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Misi. Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, bawa kami ke sini. Maaf atas rencana kami ini, Bung. Ini demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah masalahnya sudah dibicarakan di sidang PPKI? Kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita saat ini harus memproklamasikan waktu saat ini. Tenang saudara-saudaraku, kita bisa selesaikan masalah dengan kepala dingin. Tolong lepaskan ikatan itu, dan tolong juga lepaskan ikatan itu. Saya mengerti atas pemikiran Bung kalian berdua, tapi yang dikatakan mereka semua ini ada benarnya juga. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Baiklah, kita akan memproklamasikan kemerdekaan saat ini juga, tanpa campur tangan Jepang. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bung telah menemani pekerjaan masa-masa sulit aku. Pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir peta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Tolong kibarkan. Sampai akhir menutup mata. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Lika-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis.
berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan